Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Di sini saya ingin memenuhi penugasan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan pokok bahasan yakni Supply Chain Management dari PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Di sini dengan saya sendiri yaitu Anggita Indasari, kemudian ada rekan saya Ajeng Novita Anggraini dan juga rekan saya Ananda Renisha Putri Wibowo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ananda Renisha. Sejarah PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia telah bertumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terkemuka di Indonesia. Sejarahnya diawali tahun 1933 pada 5 Desember. Pendirian perseroan di Angke, Jakarta dengan nama Lever Zip Fabriken N.V. Perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia pada 22 Juli 1980. Lalu pada 30 Juli 1997 perubahan nama perusahaan menjadi PT Unilever Indonesia Tbk, di mana PT Unilever Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Unilever yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda. Berikut adalah produk Unilever. Merek Unilever sangat terkenal karena membuat dan menjual lebih dari 400 brand di seluruh dunia. Setiap harinya, kurang lebih 2 miliar orang menggunakan produk Unilever. Perusahaan Unilever ini bergerak di bidang produksi barang rumah tangga seperti sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, kecap, saus, hingga makanan dan minuman serta produk-produk kosmetik. Supply Chain Management. Supply Chain Management merupakan rangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk dengan cara seefisien mungkin dan hemat biaya, menurut Paramita tahun 2017. Supply Chain Management sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumer. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Supply Chain Management di PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai tahapan Supply Chain Management PT Unilever Tbk sebelum menjadi barang jadi. Nah, tahap yang pertama yaitu dalam proses penerimaan bahan baku dari supplier. Supplier adalah suatu perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang tersebut menjadi barang jadi. Yang kedua itu tahapan manufaktur. Nah, tahapan manufaktur adalah tahapan mengolah semua bahan yang diterima dari supplier tersebut menjadi barang jadi atau barang stok jadi. Yang ketiga yaitu distributor. Nah, setelah kita mengolah barang tersebut menjadi barang jadi dan dalam distributor ini, distributor menyampaikan ke tahap selanjutnya atau mengirim ke tahap selanjutnya ke retailer, yang dimana retailer ini sebagai perantara produk dari manufaktur ke tahap terakhir yaitu konsumen, seperti Hypress, hypermarket, dan swalayan lainnya. Dan yang terakhir adalah konsumen, yaitu seseorang yang menggunakan produk untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, dalam tahap Supply Chain Management pada PT Unilever dibagi menjadi dua, yaitu push versus pull system. Dalam proses manufaktur ini, tahapan Supply Chain Management ini ada dua komponen ya. Yang pertama itu push. Apa sih push itu? Push ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar untuk mendapatkan produk sebanyak mungkin untuk disuplai kepada konsumen, sedangkan pull system adalah merupakan peningkatan efisiensi dari proses produksi tersebut. Dalam proses pull system ini yaitu aksi kita untuk melayani permintaan.
Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan memahami mengenai alur supply chain management PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, supply chain management di PT Unilever Indonesia Tbk ini menggunakan upstream supply chain yang dimana merupakan rantai supply hulu yang melibatkan beberapa aktivitas yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdiri dari beberapa proses penyalur produk melalui koneksi para penyalur dengan penyalur lainnya yang saling berhubungan. Nah, dalam isi alur supply chain ini yang pertama itu bermula dari supplier yang mengirimkan bahan baku atau mengirimkan pasokan untuk memproses barang tersebut menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, dalam proses ini, setelah diproses dalam manufaktur, maka akan didistribusikan melalui distributor. Nah, dalam pendistribusian ini, distributor itu menyalurkan produk jadi tersebut ke retailer, grosir, dan agen. Seperti yang kita ketahui, setelah melakukan penyaluran dari grosir atau agen itu menyalurkan produk tersebut ke toko-toko yang kita ketahui seperti swalayan, yaitu Highfresh, Indomaret, atau Alfamart, dan sebagainya. Nah, setelah penyaluran tersebut, maka produk tersebut sampai di tahap akhir, yang mana tahap akhir tersebut adalah kita sebagai konsumen yang menggunakan produk-produk dari PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, ini untuk pembahasan yang terakhir mengenai strategi supply chain management oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, di sini kita akan membahas topik mengenai strategi apa saja yang akan digunakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk mengenai masalah-masalah mulai dari ketidakpastian rantai pasok, kemudian ada pengelolaan skala ekonominya, ada tentang integrasi rantai pasok, kemudian pengendalian persediaan produk, dan juga dari segi strategi distribusi. Oke, kita masuk yang pertama. Mengenai ketidakpastian rantai pasok, terdapat setidaknya 3 hal yang akan dihadapi oleh PT Unilever Indonesia Tbk mengenai ketidakpastian dalam pasokan, permintaan, dan juga produksi. Nah, untuk ketidakpastian dalam pasokan, PT Unilever Indonesia ini akan melakukan kerjasama dengan pemasok yang berada di dekat pabrik, kemudian juga PT Unilever Indonesia ini akan memanfaatkan program berupa suppliers quality management dan juga assessment program untuk mengukur kemampuan pemasok dalam hal kualitas bahan dan juga ketepatan jadwal pengiriman. Nah, untuk ketidakpastian permintaan, PT Unilever Indonesia ini akan menggunakan strategi berupa penerapan push production system. Nah, push production system ini memerlukan PT Unilever Indonesia untuk melakukan peramalan terlebih dahulu sebelum melakukan proses produksi, di mana peramalan jumlah produksi ini dilakukan untuk mengurangi jumlah produk yang nantinya tak terjual. Jadi, yang ketiga di sini ada ketidakpastian produksi. Dalam ketidakpastian produksi ini, PT Unilever Indonesia akan melakukan peramalan juga, namun ini peramalan terhadap permintaan pasar dengan memanfaatkan alat berupa SAP Advanced Planning Optimizer, yang dimana alat ini akan mempermudah PT Unilever Indonesia untuk bisa melakukan perencanaan terkait dengan jumlah produksi, kemudian terkait inventory control, dan juga penggunaan transportasi apa yang nanti akan digunakan oleh PT Unilever Indonesia. Untuk yang selanjutnya, poin mengenai pengelolaan skala ekonomi. Nah, di sini PT Unilever Indonesia menggunakan strategi supply chain untuk melakukan segmentasi pasar menjadi kelas bawah, menengah, dan juga atas, yang dimana pembagian kelas ekonomi konsumen ini digunakan untuk menciptakan variasi produk dan menentukan harga, yang kemudian dalam hal ini PT Unilever akan melakukan beberapa upaya untuk bisa menjangkau keseluruhan pasar dengan menerapkan potongan harga langsung ataupun dengan diskriminasi harga, yang dimana pemanfaatan cara ini akan dapat mengelola tingkat skala ekonomi dan juga keuntungan bagi perusahaan itu atau bagi PT Unilever ini. Untuk poin yang ketiga mengenai integrasi rantai pasok. Jadi pada integrasi rantai pasok ini
merupakan integrasi dari supplier, pabrik, gudang, depo, dan juga retailer. Jadi PT Unilever Indonesia Tbk ini akan menetapkan jika dari supplier hingga dengan warehouse atau gudang itu dia akan menerapkan push strategi. Sedangkan dari warehouse atau gudang menuju retailer ini dia akan menggunakan pull strategi. Yang dimana penerapan dari strategi ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang banyak, sehingga dengan adanya push strategi, proses dalam produksi akan memproduksi jumlah produk pada tingkat tertentu, yang dimana produk ini akan nantinya dipindahkan menuju warehouse, yang kemudian peran pull strategi akan berperan di mana dia akan mengirimkan jumlah produk sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, implementasi dari integrasi dua sistem ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan juga tenaga kerjanya. Yang keempat, ada pengendalian persediaan produk, yang dimana konsep yang digunakan PT Unilever Indonesia Tbk untuk mengendalikan persediaan produk yaitu warehouse excellence inventory. Artinya, dalam hal ini PT Unilever Indonesia Tbk tidak lagi memperhatikan pasokan dari masing-masing retailer maupun dari setiap distribusi center. Namun, PT Unilever Indonesia akan melihat pasokan secara keseluruhan, yang dimana nanti PT Unilever Indonesia ini akan menggunakan alat berupa Smart OPS EIO, yang dimana untuk mengatur tingkat persediaan perusahaan dengan lebih efisien. Jadi ini akan menggunakan penerapan pada strategi pusatnya ya, karena warehouse berarti di gudangnya. Yang kelima, ada strategi distribusi. Strategi distribusi yang digunakan PT Unilever Indonesia adalah tradisional warehousing dengan cross-docking distribution. Jadi, metode distribusi tradisional warehousing ini merupakan suatu pendekatan distribusi di mana barang dari produsen atau dari pemasok akan langsung dikirim ke pusat distribusinya tanpa harus disimpan di gudang terlebih dahulu. Yang dimana nanti pas di pusat distribusi ini akan langsung disortir atau langsung dimuatkan ke truk-truk pengiriman agar langsung menuju tujuan akhir seperti ke toko-toko retail ataupun langsung ke tangan konsumennya. Jadi sebenarnya pendekatan ini tuh bertujuan untuk mengurangi penyimpanan barang yang berada di gudang dan juga untuk mempercepat proses distribusi ke pasar atau ke tangan konsumen, seperti itu. Jadi itu dia 5 strategi dari supply chain management. Cukup sekian pembahasan yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai supply chain management dari PT Unilever Indonesia Tbk. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.